Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ayu Ratna dari kelas 101. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang OJK. Yuk kita simak. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga independen yang bertugas mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK juga bertugas melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tujuan OJK mengarahkan agar seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan berjalan dengan keteraturan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta mampu menghasilkan sistem keuangan yang berkembang secara konsisten dan stabil. Selain itu, bertujuan untuk menjaga kepentingan konsumen dan masyarakat dengan memastikan bahwa layanan keuangan diselenggarakan dengan baik. Adapun prinsip-prinsip OJK, yaitu transparansi, informasi keuangan dan operasional dari lembaga keuangan dan pelaku pasar dapat diakses dengan mudah oleh publik. Lalu, ada keandalan. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang akurat, di mana sistem prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia atau SDM yang diberikan oleh PLUK harus mumpuni dan profesional. Setelah itu ada pendekatan proporsional. OJK menerapkan pendekatan proporsional dalam mengatur berbagai lembaga keuangan dengan memberikan perhatian khusus terhadap ukuran dan kompleksitas masing-masing entitas. Lalu ada keadilan, memastikan bahwa aktivitas di sektor keuangan dilakukan dengan prinsip keadilan sehingga semua pihak memiliki akses yang setara dan peluang yang adil dalam melakukan transaksi keuangan. Ada keamanan data. Perlindungan konsumen mencakup aspek keamanan dan kejujuran dalam transaksi keuangan yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan. Lalu ada penanganan pengaduan, memberikan mekanisme yang efektif dan adil bagi masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terkait dengan lembaga keuangan atau entitas di bawah pengawasannya. Adapun tugas OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas utama sebagai lembaga mengatur dan mengawas sektor keuangan di Indonesia. Tugas OJK mencakup merumuskan kebijakan atau regulasi untuk mengatur kegiatan lembaga keuangan, memberikan izin dan persetujuan terhadap pengawasan terhadap kepatuhan peraturan, menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen dan investor, serta mengambil tindakan penegakan hukum terkait pelanggaran di sektor keuangan. Fungsi OJK ialah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang integrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Wewenang OJK, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank meliputi pembukaan kantor bank, rencana kerja, kepemilikan, perizinan untuk pendirian bank, kepemilikan kegiatan usaha bank, dan anggaran dasar. Lalu, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi rentabilitas, kualitas aset, sistem informasi debitur, pengujian kredit atau kredit testing, standar akuntansi bank, likuiditas, solvabilitas, dan rasio kecukupan modal minimum. Lalu, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Yang pertama, asas independensi OJK adalah prinsip yang menjamin agar OJK dapat menjalankan fungsinya secara bebas, adil, dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang kedua, asas kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum merupakan prinsip dalam sistem hukum yang menekankan perlunya melindungi kepentingan umum, keadilan, dan keseimbangan di antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, asas keterbukaan adalah prinsip fundamental yang menekankan pentingnya penyediaan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami kepada publik. Yang kelima, asas profesionalitas sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat melaksanakan fungsinya sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan dengan efektif dan adil. Yang keenam, asas integritas adalah prinsip moral dan etika yang menekankan kejujuran, kebenaran, dan ketulusan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
Dan yang terakhir ialah asas akuntabilitas, menekankan tanggung jawab lembaga atau individu terhadap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.